Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi subuh barokah Masjid Al-Ikhlas, ingkang mugi-mugi tansah diporhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur ing kesempatan punika kita tasih pinaringan sehat wal afiat sehingga kita sami saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah lan dipun lajengaken pangaosan ing kesempatan punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban nggih. Bulan Sya'ban yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hadis yang derajatnya hasan, dalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang itu merupakan bulan di saat manusia yang kurang perhatian atau banyak dilalaikan, banyak dilupakan. Terkadang sebagian orang merasa memastikan bahwasanya nanti akan masuk bulan Ramadan, dan itu memang harapan setiap insan. Namun terkadang semakin dekatnya waktu Ramadan, terkadang persiapan itu dilupakan. Yang seharusnya semakin dekat itu seharusnya persiapan semakin maksimal. Namun ternyata kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban termasuk bulan yang banyak dilalaikan. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan nggih bulan Sya'ban menika kagem menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terutama memotivasi untuk banyak beramal soleh, memotivasi untuk banyak beramal, untuk membiasakan diri sehingga nanti ketika Ramadan itu bisa lebih terbiasa. Jemaah rahimakumullah, di antara bentuk motivasi kita untuk semakin giat di dalam beramal adalah tentunya terus menguatkan keimanan kita kepada hari akhir. Kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan aktivitas, realita kehidupan sekarang ini banyak hal-hal yang melalaikan dari kehidupan akhirat, sehingga perlu dikuatkan keimanan kita dengan hari akhir. Terlebih kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu sering menceritakan tentang akhirat,
tentang surga, tentang neraka, bagaimana kesudahan nanti yang akan diraih oleh orang-orang beriman, dan bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang kafir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas iman bil yaumil akhir, tentang model-model kenikmatan surga. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang sungai-sungai di surga. Kemudian berikutnya adalah tentang mata air. Sudah kita bahas di antara mata air itu adalah yang bernama tasnim, tasnim. Kemudian napa malih? Di antara mata air yang ada di surga itu dikenal dengan yang pertama napa? Mata air al-kafur. Al-kafur niki senes merek air mineral nggih. Enten mboten, Pak? Al-kafur. Nah. Al-kafur. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Insan ayat 5 dan 6. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafur, senes kapur le, senes kapurit nggih. Aina yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh alhamdulillah oleh nama hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, yang mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksud dari kaksin di sini adalah khamr yang dicampur dengan kafur. Kafur di dunia niku napa Pak Bu? Suatu bahan yang dibuat dari pohon yang berwarna putih, yang kemudian menimbulkan aroma yang wangi. Para ulama menjelaskan bahwasannya khamr yang diminum oleh penghuni surga menika napa? Aromanya tidak sama dengan khamr di dunia. Aromanya napa? Wangi. Wangi karena dicampur dengan kafur, yang membuat khamr menika menjadi lebih lezat dan wangi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara mata air di surga itu adalah tasnim. Ini apa? Tasnim dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya adalah tasnim. Napa menika tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka hamba-hamba Allah yang didekatkan. Jadi khusus untuk al-muqarrabun menika napa? Dari tasnim. Kemudian yang ketiga adalah mata air salsabil. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila, ainan fiha tusamma apa? Salsabila. Jadi di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah
Zanjabila niku napa Pak? Jahe. Zanjabila niku jahe. Wonten ingkang remen napa? Wedang jahe. Ning ampun ngantos wedang jahe nggih napa? Sambine napa? Kalih gaple. Nggih. Wedang jahe napa kalih gaplenan nggih. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Nedahaken bilih di antara minuman ahli surga itu adalah khamr yang dicampur dengan jahe. Jahe tersebut apa? Diambil dari mata air yang namanya apa? Salsabil. Apa? Salsabil. Dan nedahaken apa Bapak Ibu? Penduduk surga itu mengalirkan mata air sesuai dengan kehendak mereka. Yang mana para ahli tafsir menjelaskan bahwa penghuni surga jika menginginkan mata air, maka mereka tinggal menunjuk ke arah mana. Ketika nunjuk niku langsung apa? Langsung keluar mata air tersebut, memancar. Nek riyen kan terosipun wali niku nek nunjuk wit napa? Wit kambil langsung napa Pak Bu? Langsung jeblok nggih. Nggih, kelapanya langsung jatuh. Ini di antara kenikmatan yang akan dirasakan oleh penghuni surga, sungai dan mata air yang indah. Kemudian yang berikutnya, pohon di surga. Di antara ciri-ciri pohon di surga yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niku batangnya terbuat dari emas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari apa? Dari emas. Berbeda dengan pohon di dunia. Pohon di surga menika terbuat dari emas. Kita saja Bapak Ibu nih sudah merasa indah melihat pohon yang terbuat dari kayu, namanya pohon kan kayu. Sebagaimana sebagian tukang memotong pohon, meletakkan di rumahnya, kemudian dijadikan tempat duduk, diukir. Masya Allah. Bagaimana di bonsai? Bagaimana kalau itu adalah emas, terbuat dari emas. Belum lagi dahannya niku sangat rindang, dan naungan pohon surga niku sangat panjang. Sebagaimana yang Allah firmankan, wadillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Kita saja kalau di dunia berteduh di bawah pohon yang rindang, yang naungannya luas niku Masya Allah. Kalih angon apa Pak? Angon wedhus nggih. Masya Allah. Kalih ngopi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa? Tentang pohon-pohon yang ada di surga. Ukuluha daimun wa dhilluha, bahwasanya apa? Buahnya itu tidak henti-henti
sedang naungannya pun juga demikian, tidak terbatas naungannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna fil jannati syajarah, sesungguhnya di surga itu ada pohon, yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata'am. Di surga niku terdapat pohon, jika seseorang berkendaraan itu menyusuri naungan niku membutuhkan waktu 100 tahun, Pak. Itu naungannya saja. Kalau menyusuri naungan pohon menika, pohon di surga membutuhkan pinten? 100 tahun. Alangkah panjangnya, alangkah luasnya naungan surga menika. Layak ta'uha, 100 tahun itu enggak sampai ke ujungnya, Pak. Enggak sampai ke ujungnya. Waqra'u in syi'tum wadillim mamdud, dan bacalah kalian jika mau, bacalah dalam surat Al-Waqiah niki nggih, wadillim mamdud, naungan yang panjang sekali. Nggih. Jadi pohon di surga niku sangat besar. Dan cabangnya niku menjadi naungan yang sangat panjang. Nggih. Pohon di surga Bapak Ibu tidak berduri. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Kalau golongan kanan berada di mana? Fi sidrim makhdud, dalam pohon bidara yang tidak berduri. Beda dengan sidr, dengan bidara di dunia niku berduri. Sedangkan sidr, bidara di surga niku napa? Tidak berduri. Jadi enggak khawatir tertusuk. Niku pohonipun, dereng buah-buahanipun. Kalau orang Jawa biasanya remen buah napa, Pak? Napa? Pisang. Nek dahan mboten pisang enten seirang nggih. Pisang napa, Pak? Pisang rojo nggih. Atau duren, jangan-jangan duren nggih. Duren. Tapi kan kekurangan pohon di dunia niku kan musiman nggih. Musiman. Beda dengan buah di surga niku mboten mengenal musiman, Pak Bu. Senantiasa berbuah. Panen terus, ukuluha daimun wa dhilluha. Buahnya tak henti-henti. Kalau di dunia ada nggak, Pak, yang berbuah terus niku? Buah napa? Yang berbuah terus nggih, metek terus berarti nggih. Mana lagi? Banyak, tinggal pilih. Wa fakihatin kasirah, buah-buahannya itu banyak sekali. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Pertanyaannya, Pak, apakah ayat ini berarti bermakna satu pohon di surga ning buahe macem-macem? Di dunia enten mboten, Pak? Satu pohon ning napa? Buahe macem-macem, enten duren, pelem, jeruk, napa malih nongko, tinggal milih. Enten mboten niku? Mboten enten nggih. Masya Allah nggih. Penak men ya, Mas. Satu pohon ning berbuahnya macam-macam. Tapi yang jelas buah-buahan di surga niku banyak sekali. Ketika dihidangkan niku penuh dengan buah-buahan dengan berbagai macam modelnya.
mudah diraih, tidak perlu memanjat. Enten mboten Pak, orang yang jatuh meninggal gara-gara manjat pohon. Enten nggih? Wingi enten tangga niku napa Pak? Nyenggek. Napa nika? Nyenggek kambil. Kelapa niku lho. Akhiripun nggih kena dibawa ke rumah sakit meninggal dunia Pak. Niku rekosane napa? Menek nggih. Beda dengan pohon di surga, tidak perlu dipanjat. La mamnu'atin, mudah diraih. Kutufuha daniyah, buah-buahnya itu dekat, tidak jauh, tidak tinggi, tidak perlu memanjat. Jinjit pun boten. Kita nek teng griya kadang metik buah niku ngagem kursi, disenggek. Dan iki mboten. Bahkan para ulama menjelaskan penduduk surga niku bisa mengambil buah dalam kondisi berdiri, duduk, bahkan apa Pak? Berbaring. Bayangkan nggih, pernah dereng Pak? Berbaring kalih metik buah. Dereng nggih? Karena pohon di surga niku rendah sesuai dengan apa yang diinginkan. Masya Allah. Wadaniyatan alaihim dilaluha wadullilat kutufuha tadlila, dan buahnya dimudahkan memetiknya dengan semudah-mudahnya. Al-Insan ayat 14. Artinya mudah diambil. Bukan hanya satu buah, tapi banyak sekali. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih. Bahkan apa Pak Bu, tersusun rapi. Benten nggih raosipun menawi menghidangkan buah terus tersusun apa? Rapi. Ibu-ibu kemawon kan yang kadang kicu pados terlihat cantik nggih, indah niku disusun rapi. Wa talhim mangdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun rapi buahnya. Yang para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasannya pohon pisang ini kan bersisir nggih. Nah, kita napa? Lirang ngoten nggih. Tapi ini tidak hanya berlaku pada buah pisang, tapi buah lain yang lain pun juga napa? Bersusun-susun buahnya, disusun dengan rapi, dan penghuni surga tinggal mengambilnya. Ini napa? Buah-buahan. Belum lagi makanan dan minuman sangat banyak. Pilih pun Pak, prasmanan apa napa diladeni ngene. Prasmanan nggih. Namun di antara makanan yang menakjubkan adalah daging burung. Pun pernah ngerasakan dereng daging burung? Namun burung napa? Burung dara. Nggih. Walahmi thairin ma mimma yastahun, dan daging burung apa saja yang mereka inginkan. Tinggal pengen burung napa? Nggih. Raja Wali. Nggih. Kan banyak nggih jenis-jenis burung kan kathah sanget. Dan memang kebanyakan daging hewan darat niku nggih banyak nggih, dan jarang sekali kita yang memakan daging burung. Kenapa Pak? Karena burung niku termasuk hewan yang sulit ditangkap. Sehingga secara logika, jika burung mudah untuk dimakan, apalagi hewan darat lainnya. Menunjukkan bahwasannya di surga niku banyak sekali model burung, dan daging burung apa saja yang mereka inginkan. Jadi para ahli tafsir menjelaskan Allah membuat
burung-burung yang lezat-lezat di surga. Bahkan Bapak Ibu, jika penghuni surga melihat burung tersebut yang sedang terbang dan ingin memakan burung tersebut, maka burung tersebut akan datang untuk dimakan sesuai dengan keinginan penduduk surga. Masya Allah, lagi terbang terus apa? Tiba-tiba datang terus dipersilakan untuk dimakan. Masya Allah, niku luar biasa nih pun daging burung di surga. Adapun minumannya banyak sekali. Yatanazzauna fiha ka'san, di dalam surga niku tidak saling berebutan gelas, mboten antri. La laghwun fiha wala ta'sim, tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada ucapan yang mengandung dosa. La laghwun fiha wala ta'sim. Ini luar biasa. Sehingga man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub khurima fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia kemudian tidak bertobat, maka tidak akan minum khamr di surga. Nih Bapak Ibu, ini beberapa kenikmatan yang luar biasa di surga. Semoga memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, karena kenikmatan di surga itu akan semakin tinggi derajatnya sesuai dengan amal soleh kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahannya. Makaten wonten kirang penyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.